itu buat dilakukannya untuk berikan hasilnya. Aduh, jaringan. Iya, banyak pakai nih. Kenapa jaringan ini? Jaringan. Banyak pakai ini, Ding. Pantas. Dari beberapa orang jadi. Jadi ada sekali ya, beberapa orang jadi kita berasal dari sekian beberapa orang jadi. Apa itu beberapa orang jadi? Menurut bahasa itu berasal dari kata khulafa, jamak dari al-khalifah, artinya sebagai pengganti. Pengganti siapa? Tentu adalah pengganti. Aduh, bagaimana ini settingannya? Selanjutnya ar-rasidun. Ar-rasidun ini jamak dari ar-rasid, artinya yang mendapat petunjuk. Jadi kalau digabungkan antara pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang terdiri dari satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga yang ingin menyampaikan tentang kalau tidak ada kita lanjut sama-sama. Jadi Rasulullah SAW meninggal khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, itu pas bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Dan pada saat itu situasi politik umat Islam yang tidak stabil. Jadi akhirnya mesti angkat sebuah pemimpin yang bisa menstabilkan situasi dan kondisi setelah Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya. Itu tetap berlaku selama dikasih 2 tahun, tak? Umat Islam jangan tidur. Sosok pemimpin yaitu baginda Rasulullah SAW. 2 tahun. Dimutkan dulu Pak speakernya yang lain. Tolong dimutkan Pak Ketua. Siap. Baik, saya lanjut. Iya. Baik. Umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin sejak meninggalnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mewariskan siapapun pengganti.
siapa pengganti. Akhirnya ada beberapa kelompok yang merasa berhak menggantikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ada beberapa kelompok yang merasa yang berhak menggantikan baginda Rasul, karena semasa hidup Rasul sampai dia meninggal, Rasul tidak menunjuk siapa penggantinya. Sementara banyak sahabat yang merasa berhak, banyak golongan, banyak kok ada yang merasa berhak, termasuk keluarga dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kelompok-kelompok yang mengaku berhak menjadi pengganti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal, itu yang pertama kelompok Muhajirin. Kelompok Muhajirin itu mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Alasannya karena mereka pernah menggantikan baginda Nabi menjadi imam sholat. Yang kedua, kelompok Ansar yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang senantiasa membantu seluruh perjuangan baginda Nabi hingga Islam ini bisa berkembang. Jadi ini salah satu alasannya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, sehingga dia juga merasa berhak untuk menggantikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah keluarga dekat Nabi. Yang dicalonkan itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali ini dianggap keluarga dekat Nabi, terus sekaligus beliau adalah menantu dan sepupu baginda Rasulullah SAW. Jadi keluarga Nabi merasa tidak ada alasan untuk tidak dari keluarga Nabi khalifah pada saat itu, pada saat meninggalnya Nabi SAW. Selanjutnya, tiga calon ini yang mengajukan sebagai pengganti baginda Rasulullah SAW, tetapi pada saat itu yang terpilih adalah atau yang dipilih dan disepakati oleh beberapa sahabat, walaupun ada yang tidak setuju, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Nabi adalah dari kaum Quraisy, baik yang pernah disabdakan sewaktu Nabi masih hidup. Jadi ada yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia hidup, memberikan sinyal bahwa yang mengganti saya ketika saya meninggal adalah dari suku Quraisy. Sehingga inilah yang disepakati oleh beberapa sahabat-sahabat yang berkompeten untuk memilih pemimpin atau pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya dari sekalian? Boleh Pak izin bertanya? Baik, silakan Pak. Dapat As'ari. Saya Pak. Ketua, siap. Yeah. Silakan. Terima kasih Pak. Biasanya ini dalam peristiwa-peristiwa pemilihan kepemimpinan setelah Rasulullah meninggal ini, biasanya kita dihukum itu menjadikannya sebagai salah satu dasar demokrasi. Ya. Nah, pertanyaan saya, demokrasi apa yang cocok ini setelah meninggalnya Rasulullah ini? Apakah betul ini demokrasi atau kita hanya mengira-ngira saja? Sekian Pak. Baik, Pak, betul. Ada yang lain? Saya Ustaz Ruli Silakan menyambung Citra. ya, selain kemudian proses pemilihan Abu Bakar sebagai salah satu bentuk demokrasi, sebenarnya kenapa Rasulullah tidak menunjuk dan tidak juga kemudian harus orang terdekat dengan dia, seperti misalnya Raja Byzantium atau yang lain pada masa itu, karena dia ingin kemudian seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua suku bahwa ingin menghidupkan budaya demokrasi seperti ada di dalam piagam Madinah. Kemudian yang menarik itu adalah pertanyaannya Pak Asari, jenis dan model apa yang kemudian digunakan gitu. Yang menarik memang itu gitu. Karena ini skripsi saya sebenarnya
Ustadz Ramli, salah satunya, karena saya kan Iya, paham. iya, skripsi saya ini, jadi saya itu SHI-nya itu siasat. Saya mengambil tentang piagam Madinah dan proses. Ya, saya lanjutkan saja Pak Ramli. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut, ada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang ingin menanggapi soal itu. Ada. Jadi baik, Rasulullah SAW memang dia tidak mengangkat atau tidak menunjuk sebagai pengganti. Nah, inilah selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di antara sekian banyak sahabat, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk. Tetapi ada sinyal-sinyal, ada beberapa sinyal yang diberikan oleh baginda Nabi. Di antaranya ini pertimbangan Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW tidak bisa mengimami 10 jamaah yang ada di Nabawi, lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk mengimami sholat saat ini. Jadi beberapa sahabat mengambil analisa bahwa ini sebuah pertanda bahwa yang akan menggantikan baginda Nabi ketika dia meninggal adalah Rasulullah SAW. Walaupun pendapat ini banyak atau ada yang tidak setuju karena Rasulullah SAW punya keluarga dekat, termasuk Ali, punya sahabat-sahabat yang lain yang memang tak layak jadi pemimpin atau pengganti bagi Rasulullah SAW dan dia memiliki kemampuan dan karakter untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Baik, adik-adik sekalian, lagi atau ada yang mau menanggapi, menambah? Kalau tidak, kita lanjut. Jadi semasa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ini ada beberapa prestasi yang diukir oleh negara. Pak Ramli, lagi berapa slide? Masih ada tiga ini, Bro. Masih ada 3 slide. Kalau slide-nya masih ada beberapa ini, Bro. Enggak, masalahnya ini kan mau masuk duhur. Ya, Bro. Ya, diperhitungkan itu termasuk kita butuh waktu sedikit untuk tadi pengamat. Baik, Bro. Jadi saya lanjut, Bro. Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu prestasinya Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, kebijakannya membentukkan Khalifah Abu Bakar itu memerangi kaum murtad. Jadi sejak meninggal Rasulullah itu banyak orang-orang yang murtad keluar meninggalkan Islam dan kembali kepada agama sebelumnya. Dan ini berhasil diperangi oleh Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, di zamannya dia berhasil juga atau mengkodifikasikan buku-bukuan Al-Quran dari kelapa-kelapa kurma yang terbisa. Yang ketiga, perluasan wilayah negara Islam juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya inilah penolakan dan murtad itu artinya keluar dari Islam. Tapi saya lanjutkan saja untuk karena waktu terbatas di zaman Nabi Abu Bakar juga muncul beberapa nabi-nabi palsu, antaranya Masuk Kakab dan beberapa yang lainnya. Selanjutnya saya lanjut ke Khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Kilas ini kehidupan Umar bin Khattab. Jadi sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam, sejajar dengan Abu Jahal. Jadi ini teman dekatnya Abu Jahal, termasuk golongan orang yang orang yang sangat memusuhi
umat Islam. Tetapi begitu dia mendapatkan hidayah dan begitu masuk dalam Islam, maka dia termasuk adalah golongan orang yang masuk ke dalam Islam, dan begitu dia masuk, dia langsung mati-matian membela agama Islam. Termasuk dia memberikan kritikan atau masukan kepada baginda Nabi, kenapa mesti berdakwah bersembunyi kalau memang agama kita yang benar, mestinya kita harus berdakwah secara terang-terangan. Tetapi Rasulullah memberikan isyarat bahwa bukan kita takut Umar, tetapi ini adalah kita harus berjalan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, dan untuk mendakwakan agama Islam secara terang-terangan belum ada perintah dari Allah. Selanjutnya, nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar termasuk adalah orang yang paling baik karena dia selalu bertanya kepada Rasulullah sesuai apa yang ada di dalam pikiran dan keyakinannya Umar. Kita ketahui bahwa Umar ini adalah orangnya tegas terhadap perkara ini benar ataupun dia yakini salah. Selanjutnya, Umar mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi dia mampu mempersatukan karena dia masuk dalam penasihat Abu Bakar. Selanjutnya dari sekalian, reputasi atau prestasi penting Umar bin Khattab selama kepemimpinannya itu: pertama, perluasan wilayah Islam, penataan administrasi dan keuangan pemerintahan, penetapan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya perluasan yang dilakukan oleh atau negara-negara yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu pada masa Umar disebut juga biasa Futuhul al-Islamiyah, karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah yang sangat luas. Yang Suriah yang memiliki kota Bizantium, Damaskus, Jordania, Yerusalem, Kids dan Antioquia, Persia, Mesir, Afrika, dan Armenia, Eropa Timur. Selanjutnya Umar membagi wilayah, dan pada saat dia menjadi gubernur atau pimpinan khalifah umat Islam sudah dikuasai beberapa provinsi. Saat Umar mengangkat Sa'ad bin Abu Waqqas menjadi gubernur Kufa, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur Damaskus, dan ada beberapa yang diangkat oleh baginda Umar bin Khattab. Selanjutnya dari sekalian, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Jadi keluar. Halo? Ya. Halo? Ya Pak, ya halo. Ya Pak, lanjut Pak. Bagus. Oh iya. Lanjut Pak Ramli. Banyak sekali slide-nya Pak. Banyak. Saya kira tidak usah dihabiskan slide-nya ini ya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang merasa ini penting, ini materi bagus, nanti di-share di grup. Saya juga bisa download ini. Bagus ini materinya. Ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Oke, jadi saya lanjut, Prof. Ya, nggak usah habis, nggak usah sampai habis. Baik, Prof. Jangan sampai habis karena terlalu banyak. Baik, Prof. Saya lanjut sedikit, Prof, sama Utsman. Khalifah Utsman yang ketiga, dia berhasil yang satu renovasi Masjid Nabawi. Jadi ini adalah salah satu variasi Pak. Tentukan saja variasinya Pak. Iya, variasinya Pak, langsung variasi Pak. Baik, jadi dia merenovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Jadi dia juga lakukan. Selanjutnya, sekilas tentang Utsman, saya kira adik-adik sekalian sudah tahu seperti apa Utsman, seperti apa, dan saya lanjutkan saja ke Ali, yang terakhir Ali bin Abi Thalib.
Ini menarik. Peristiwa terjadinya setelah pemerintahan Khalifah Utsman. Jadi ada di sekalian, di sini sangat menarik. Terjadi fitnah di dalam kalangan umat Islam, Basrah, Mesir, dan Kufah. Kenapa? Karena banyak provokator, Abdullah bin Sabah. Kedua, implikasi fitnah muncul kelompok yang memberontak. Kenapa? Karena dia ada golongan Utsman atau pihak Utsman yang menuntut Utsman mundur. Akhirnya Khalifah Utsman meninggal, dibunuh saat itu dalam keadaan berpuasa sambil membaca Al-Quran, dibunuh oleh kelompok-kelompok pemberontak. Selanjutnya saya singkat-singkat saja, Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut oleh Ali pada saat dia menjadi khalifah, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib tidak mengusut itu, sehingga banyak kelompok-kelompok yang bergejolak yang menentang pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Baik, saya lanjutkan. Tetapi di sisi lain ada beberapa kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Jadi banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Akhirnya pada saat Ali yang menjadi khalifah diganti semua sesuai dengan porsi atau keahlian masing-masing. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali semakin bertambah. Jadi begitu Ali mengganti seluruh pimpinan atau pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman sebelumnya, lalu diganti oleh Ali. Menurut Ali dia ganti karena tidak sesuai dengan porsi dan keahliannya masing-masing. Tetapi justru dari situ muncul golongan-golongan yang yang tidak senang dan tidak suka kepada Ali. Akhirnya banyak kelompok-kelompok yang melawan pemerintahan, termasuk ada beberapa gubernur yang mau memisahkan diri dari kepemerintahan Ali. Sehingga dengan alasan itulah Ali juga sehingga dia mau mengganti secepatnya gubernur-gubernur yang ingin melawan pemerintahan pusat atau khalifah atau pucuk pimpinan yang dipegang oleh Ali bin Thalib. Selanjutnya ada Ali membenahi keuangan negara dan seterusnya, mengajukan bidang ilmu bahasa juga biasa kita sebut dengan mempelajari nahwu saraf, bidang-bidang pembangunan dilakukan oleh Khalifah Ali. Terakhir atau kesimpulan dari 4 kepemimpinan ini, adik-adik sekalian, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa ada di slide atau bisa diambil dari materi-materi yang lain, menambah wawasan kita dan memperkenalkan mata kuliah kita. Ibarat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, hal-hal yang harus kita jadikan teladan. Yang pertama, dari Abu Bakar, tegas dan teguh memegang kebenaran, memberantas gerakan yang tidak menyalahi Islam. Yang selanjutnya dari Utsman ini dari Abu Bakar ya kita kenal bahwa nilai-nilai demokrasi dalam Islam itu mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi ini dia mengutamakan kepentingan rakyat. Umar bin Khattab. Kalau Utsman dalam kepemimpinannya kita kenal dengan lemah lembut, mementingkan tindakan damai, artinya persuasif, atau memperhatikan kepentingan rakyat juga. Sementara dari Ali ini bisa kita ambil disiplin, tegas dan keras, bela kebenaran, dan mementingkan keputusan yang telah disepakati atau mengutamakan kebenaran yang disepakati secara musyawarah. Adik-adik sekalian, saya kira ini kesimpulan dari yang 4 tokoh atau sosok khalifah ini. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, kita diskusi di akhir perkuliahan ini.
ada adik-adik sekalian atau teman-teman? Kalau tidak ada adik-adik sekalian, karena ini sesi kita sudah selesai. Sebelum kami tutup perkuliahan kita, tentu kami mengingatkan kembali adik-adik seluruh mahasiswa untuk selalu meneladani sifat atau karakter pemimpin sosok manusia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari mampu kita melaksanakan keteladanan yang selalu diberikan, baik secara kepemimpinan maupun secara di luar kepemimpinan, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu mungkin inilah yang sempat saya sampaikan adik sekalian, dan sebelum kita akhiri kita berdoa dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjadi pengamat? Pak Ansar, Pak. Saya, Pak. Bu Risma. Pak Ansar, siapa? Pak Ibu siapa? Pak Ansar. Bu Risma, Pak. Bu Risma. Pengamat 2 Ibu Risma, Pak. Pak Ansar pertama. Pak siapa, Pak Asis? Pak Adam, Saya, Pak Pak. Ketua? Pacar. Pak Ansar, Pak. Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Adik. Iya, Pak Ansar. Pengamat pertama. Ansar, ya. Silakan. Iya. Terima kasih. Lakukan hasil pengamatannya. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan. Tutup dulu presentasinya, Pak. Pak Ramli. Ya, Prof. Ya. Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan karena mohon maaf ini Pak Dokter, saya tidak aktifkan kamera saya karena jaringan kurang stabil. Ini saya lagi di Pullman ini Pak Dokter. Ya, baik, kami diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terkait keterampilan mengadakan variasi atau melakukan variasi. Nah, terkait tadi apa yang ditampilkan oleh Pak Dr. Ramli, mohon maaf Pak Dr. Ramli, kami harus menyampaikan ini sebagai host, kami juga sebagai observer. Saya kurang saya melihat proses pembelajaran yang ditampilkan dari penyajiannya ini agak monoton lah. Saya melihat agak monoton karena terus terang tadi saya menunggu mana variasi-variasi yang ditampilkan ini, mulai dari cara penyajiannya itu, misalnya mulai dari pemaparan materinya, selanjutnya hanya itu saja. Kemudian dari cara menjelaskannya datar-datar saja, kemudian memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk bertanya, itu pun biasa-biasa saja. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang lebih yang saya inginkan, maksudnya yang saya inginkan Pak, yang sesuai yang saya pahami dari proses melakukan variasi itu. Contoh misalnya kan kita bisa melakukan variasi misalnya pada saat penyajian materi, pada saat kita menampilkan slide, jangan cuman kita selaku dosen yang membacakan materi itu, tapi kasih kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu kita membacakan itu, membacakan materi yang kita tampilkan di slide. Itu kan memancing keterlibatan dan memancing siswa pada materi yang kita sajikan. Itu saya pikir salah satu contoh mungkin yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan variasi pada saat penyajian materi itu. Jadi simpulannya bagi saya Pak, mungkin saya dulu melihat hanya sedikit saja variasi yang Bapak lakukan pada saat penyajian materi. Mungkin itu saja Pak Dokter, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Yang sedikit itu yang Bapak lihat yang mana? Kan ada variasi sedikit. Nah, yang sedikit itu yang mana itu? Oke, Pak Pola interaksi. Ya, silakan Ibu Risma. Iya, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya tadi Pak Dr. Ramli, mohon maaf sebelumnya saya tidak usah lah minta maaf Pak, tapi
saya memberikan masukan sesuai dengan apa yang saya amati. Jadi menyambung dari Pak Ansar tadi, saya juga sepakat dengan masukan dari Pak Ansar bahwasanya dari variasi mengajar yang Bapak tampilkan tadi memang agak sedikit monoton, apalagi misalnya materi yang Bapak bawakan ini kan mungkin apa ya namanya, mungkin ada beberapa mahasiswa, jadi kita juga perlu memahami bagaimana mahasiswa kita, mungkin ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang bosan, ada yang tidak. Jadi disitulah mungkin kita bisa menggunakan variasi, misalnya mungkin suara yang agak gimana ya, apalagi kan kalau siang-siang begini mungkin ada yang ngantuk Pak, mungkin agak perlu diferensikan dari segi suara yang atau mungkin dari segi apa ya namanya Pak ya. Karena kan biasanya kalau siang-siang begini apalagi Zoom meeting mungkin yang banyak off video itu kadang entah itu mereka menyimak atau ketiduran atau bagaimana, jadi mungkin sekali-kali pada saat sambil berjalan slide yang kita tampilkan mungkin bisa sedikit ditingkatkan suaranya, apalagi terfokus kepada mahasiswa yang off kamera begitu Pak. Kemudian interaksi dengan mahasiswa tadi juga sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sudah ada yang merespon, tapi selanjutnya tidak, atau mungkin saya yang kurang menyimak itu mungkin tidak divariasikan melalui pertanyaan itu ke mahasiswa yang lain supaya proses pembelajaran ini bisa lebih hidup lagi atau lebih apa namanya, lebih menarik lagi seperti itu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, kita kembalikan ke Pramli. Pengamatan dua pengamat ini kesimpulannya kurang variasi. Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak Ansar, Ibu Risma atas masukannya dan pengamatannya selama saya mengajar. Mungkin salah satu faktor ketika saya mengajar, artinya kalau saya kurang variasi, karena saya merasa pertama slide ini banyak, artinya bahannya banyak, jadi mungkin karena saya satu, jadi memang kurang, tapi bukan berarti saya tidak memberi kesempatan mahasiswa kurang. Insya Allah masukan-masukan Pak Ansar dengan yang teman-teman yang lain, termasuk Pak Diktator, Pak Prof, akan saya aplikasikan buat di kampus pada saat ajarkan sama adik-adik mahasiswa, karena mungkin memungkinkan waktunya sudah sekarang ini. Mungkin waktu, insya Allah saya terima semuanya sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, termasuk masukan-masukan dari Pak Fasilitator, Pak Prof. Ya, saya kira Pak Prof. Ya, baik. Kalau pemahaman teoritis kita secara umum, komponen-komponen apa dalam pembelajaran yang perlu divariasi, dibuat bervariasi? Gaya mengajar Pak, media ya, dan interaksi. Gaya mengajar, media, bahan ajar dan interaksi. Ajar, ya, dan aktivitas dari mahasiswa, interaksi dan aktivitas mahasiswa. Iya. Ya. Yang penting itu teorinya. Ya. Iya Pak. Ya, kalau Ibu Bapak setuju atau tidak, kalau setuju mau laksanakan atau tidak, itu kembali ke masing-masing. Ya, Prof. Betul, saya. Ya. Jadi begini Ibu Bapak. Ya, Prof. Ibu Bapak sudah melaksanakan kewajibannya mengikuti kegiatan ini secara formal. Kenapa saya sebut formal? Karena sebenarnya esensinya Ibu Bapak ini sudah ahli. Ya. Hanya saja memang kita punya kewajiban moral, kewajiban etis untuk senantiasa meningkatkan profesionalitas. Nah, Ibu Bapak, expertise-nya Ibu Bapak itu bisa meningkat satu dengan perjalanan waktu. Semakin banyak pengalaman mengajar, akan semakin terbentuk keahlian. Yang kedua, dengan cara belajar. Jadi belajar. Jadi kalau Bapak mengajar ke mahasiswa, maka kewajiban Bapak 3 kali lebih besar untuk belajar.
saya kira pesan moralnya adalah tidak ada satu bangsa yang bisa maju kalau sumber daya manusianya rendah. Nah, bagaimana sumber daya manusia itu Ibu Bapak bisa menjadi tinggi tergantung pendidikan. Komponen utama dalam pendidikan adalah para Ibu Bapak dosen. Jangan lupa itu. Jadi kalau mau berterima kasih kepada negara, masih kepada rakyat, karena nanti ada tunjangan profesi, dan bersyukur kepada Allah karena ada rezeki, maka jadi dosen yang baik. Jadi dosen yang mana? Jadi dosen yang bertanggung jawab. Ya, saya kira itu yang penting saya sampaikan. Kalau dari sisi kalian, saya kira Ibu Bapak dengan saya sama saja. Hanya kebetulan dalam program ini saya diberi status mendampingi. Ya. Saya kira itu begitu Ibu Bapak. Saya sekali lagi saya ulangi, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Begitu dosen berhenti belajar, maka selesailah itu pendidikan. Kira begitu. Terima kasih Bu Bapak atas perhatiannya. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak, Pak. RPS SKP-nya sudah dikirim? Sudah dimasukkan di grup. Sudah, Bro. Baik, ke grup. Sudah. Oke, baik. Oke, terima kasih. Selamat. Ya, selamat karena punya kenalan baru, selamat karena ada tambahan-tambahan pengetahuan, selamat karena dapat pahala berpartisipasi di dalam pelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak Ketua kelas, kita hebat ini, smart ini ketua kelasnya. Bisa 3 periode. 3 periode, Pak. Bapak, saya terbuka diskusi ya. Terbuka saya diskusi melalui telepon atau apa. Saya sangat terbuka, malah senang sekali. Ya, baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya. Yang tutup ini pertemuan tetap kewajibannya Pak Kepala Suku yang tutup pertemuan kita. Terima kasih. Ya, saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengarnya tadi tambahan ilmu dari Pak Dr. Firman, maka berakhirlah sekarang rangkaian kita pada hari ini dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini kita tutup. Usul Pak Ketua. Ya. Pak Ketua usul. Silakan. Kelompok 18 ini WhatsApp-nya dia jangan. Siapa tahu saya bisa di Sulawesi, ada yang bisa saya hubungi. Siap. Siap, Pak, siap. Jalan ke Papua. Demikian pula sebaliknya, Pak. Ya, siap. Nanti kalau kita ke sana. Kalau ada ngumpul-ngumpul bisa di kota Pak Prof. Ya, betul. Kalau Ibu Bapak lagi di Makassar, boleh telepon saya. Kita jalan-jalan. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya duluan Lip ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. Tapi Pak Ketua masih ada kok Pak Ketua di dalam ini? Masih. Bagaimana ini tak laporan apa gini? Tugas akhir ya? Tugas akhir. Nanti kita kerja sama-sama aja dulu. Tapi Pak Ketua, ini mohon maaf, ini pengisian form pengamatan Pak sudah bisa dibuka ya? Itu kan ada linknya dikirim. Ya, maksudnya teman-teman sudah ada yang buka, sudah ada yang bisa buka itu Pak. Sudah. Belum. Saya belum buka. Sudah Pak. Jadi itu link itu diisi setelah melakukan pengamatan. Ada misi. Ada itu. Oh iya. Dikirim oleh Sebenarnya saya sudah pernah coba buka tapi enggak tampil, enggak betul. Nanti coba kita Ibu Nurul nanti. Kalau di situ Pak ada subnya dengan CPNK-nya situ Pak. Iya, ada itu. Ada di sini itu. Ya jadi saling share maki tak RPS tadi dengan sudah dikasih masuk. Iya. Oh, siap. Iya. Oke, paling nanti selamat kerja tugas ya. Nanti kita lagi ketemu di grup. Begitu mohon izin begitu. Iya. Bagaimana mekanisme pembimbingan tugas akhir ini dengan Pak Dokter? Itu kan tinggal kita isi saja.
tinggal kita isi saja, baru coba kita share ke grup apakah masih ada perbaikan bagaimana. Oh, siap. Karena kalau yang lain itu kayaknya nanti mereka bimbingan sama pendampingnya. Nah, kita tidak tahu ini bagaimana nih Pak Dokter ini. Kalau setahu saya itu kita bimbingan itu langsung dengan Pak Dokter Firman sebagai. Iya, betul. Bimbingan coba nanti kita kontak di grup bagaimana, apakah bisa bimbingan langsung di grup atau bagaimana, baru kita kirimkan. Batasnya sampai tanggal berapa ini? 2 minggu dari sekarang begitu. Iya, sekarang. Jadi sebelum tanggal 26 sudah harus terinput ke sistem kayaknya. Tanggal 26 itu sudah besok. Ah iya, besok nih. Besok lusa. Besok lusa lah. Ser tugas lah barangkali nantilah yang tugas 4. ada tugas yang share saja nantilah. Jadi semua tugas teman-teman kasih nice saja di grup. Iya betul. Betul Pak. Nanti saya share. Nanti saya share juga di grup lah kalau sudah selesai ini. Sepakat. Supaya ada yang kita bisa berpikir. Oke. Sepakat. Jadi konsentrasi kita kerja dulu yang terakhir yang terus laporan ini. Artinya kan kerja kelompok toh. Siap. Kerja kelompok secara daring. Soalnya Mbak Nurul tadi malam. Menekan juga Mbak Nurul tadi malam. RPS SAP dengan PPT. Iya. Disuruh kirim itu. Harus malam. Pak Ramli, mana tadi itu Pak Ramli? Ya Bu Risma ye. Pak, sabe di grup WA saya minta nota yang pokok bahasan sama subpokok bahasan untuk mengisi form. Oh iya Bu. Ye. Ya Bu, insyaallah. Nanti saya kasih di grup.